الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. أما بعد. Hadirin wal hadirat, ayyuhat tullab wat talibat, para pencinta pengajian hafizakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, kita bacakan Fatihah terlebih dahulu untuk yang telah menyumbang pada pagi hari ini. Pertama diniatkan untuk cucunya atas nama Reza dan Zur. Kemudian juga sumbangan lupa tekeran jamaah umroh yang diniatkan untuk keluarga semua. Mudah-mudahan yang masih hidup diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki. Yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan diluaskan di dalam kuburnya, diampuni segala dosanya, dijadikan kuburnya menjadi raudhatan min riyadil jinan bisirril Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait mengenai keutamaan salat. Akhiru ma wassa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun kana yatakallamu bihinna hatta talajlaja lisanuhu wa khafiya kalamuhu ja'ala yaqul as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum la tukallifuhum la ma la yuthiqun. Allah Allah fin nisa fa innahunna awanin fi aydikum, yani usara akhadhtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Diriwayatkan dalam suatu khabar bahwasanya terakhir yang diwasiatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tiga macam, atau tiga hal. Beliau ucapkan wasiat ini di akhir hayat beliau sampai lisannya sudah
apa namanya, apa bahasa Reto ya, sudah mulai agak talajlaj, artinya lidahnya sudah mulai tidak jelas, berat untuk menyebut sesuatu ya. Artinya beliau sudah dalam keadaan sakaratul maut ya. Penyakit beliau yang beliau bawa meninggal dunia ya. Suara beliau sudah mulai redup ya. Sangat kecil sudah suara beliau karena sudah hampir keluar semuanya ya. Pada saat itulah beliau mengatakan as-salah, as-salah. Beliau berwasiat tentang salat. Salat, salat gitu. Ya. Ini yang pertama. Ya. Jadi ucapan beliau di akhir hayat. Beliau sangat khawatir terhadap umatnya, jangan sampai umatnya meninggalkan salat. As-salah, as-salah. Nggih. Wa ma malakat aymanukum la tukallifuhum ma la yutiqun. Ya. Budak-budak kalian atau orang-orang yang berada di bawah kekuasaan kalian, ya. Jangan kau bebankan mereka melebihi daripada kemampuannya, ya. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat perhatian kepada para budak atau para pekerja. Jangan sampai mereka dipaksakan untuk bekerja melebihi daripada kemampuannya. Dan sampai siksa. Ya. Ini juga yang beliau perhatikan di akhir hayatnya. Yang ketiga, Allah Allah fin nisa fa innahunna awanin fi aidikum, ya, ayani usara. Ya, beliau mewasiatkan untuk kita betul-betul menjaga istri-istri kita, ya. An-nisa, kata beliau, para wanita, mereka adalah di bawah kekuasaan kalian. Usara adanya tawanan. Jadi seolah-olah wanita itu sudah menjadi tawanan kita, ya. Tapi tawanan yang kita ambil lewat apa? Akhaztumuhunna bi amanatillah. Kalian mengambilnya untuk sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawanan sekaligus sebagai amanat. Jadi istri kita itu amanat Allah yang dititipkan kepada kita, ya. Engka sareng merari no, dia sekedar jadi senang-senang doang, ya. Ini kepada tulab talibat, terutama para tulab ini, ya. Menikah itu bukan sekedar untuk bersenang-senang, tetapi nikah itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sudah ijab qabul, itu penyerahan amanat, tanggung jawab. Yang tadinya ayahnya yang punya tanggung jawab, ya kalau sudah akad nikah, berpindah amanat itu kepada suaminya. Apa kewajiban suaminya? Nafkah zahir batin, pendidikannya, semua dia harus tanggung. Ya, seandainya istrinya berbuat maksiat, dia tidak ajarkan istrinya, maka dosanya kepada suaminya. Oh. Molah-molah merari, becat-becat, bayi tanak dengan mau karya areng ke,
Ya. Ya, mereka amanat. Ya, jadi ndek baik nyoba-nyobaan lamun deman mampu. Ya, terutama ya bagaimana kita menjaga dia dari segala macam maksiat, ini yang berat. Lamun sekedar impan mungkin ya kalian orang berada bisa saja. Tetapi yang berat adalah bagaimana menjaga istri jangan sampai berbuat maksiat. Ya, gimana kita mendidiknya, mengajarnya, ya. Itu beratnya jadi suami. Ya, dan melari sekedar nak pelandas angen atau nak pelandas iman. Ya, merari jadi tepelek-pelek seninan, bukan begitu. Ya, merari dan jagur-jagur seninan. Ya, dia menggedak-gedak sekedit demak dan joman. Padak ke? Oh, ndak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berwasiat, Allah fin nisa fa innahunna awanin fi aydikum akhadhtumuhunna bi amanatillah. Coba. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian menghalalkan itunya ya bi kalimatillah, dengan kalimat Allah. Kita baca bismillah. Ya. Waktu ajab qabul, bismillahirrahmanirrahim. Saya misal, Muhammad Erwin, saya nikahkan kamu dengan Fulanah bin Fulanah, misal. Ya. Ya, kita halalkan hanya dengan basmalah itu. Demen doa selesai dan ijab kabul, mau kanggo bae ante kembe-kembe. Ya. Semula tegal-tegal liman doang dan kanggo. Haram. Yat pedasan doang maten det kanggo. Yat pedasan pokok apa-apa anu ana. Den kanggo tepedasan. Ya, haram doang selapun. Mudemen baik kena qabiltu nikahaha bil mahril mazkur. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulanah sesuai dengan mahar yang telah disebutkan. Mau kanggo selapu-lapu. Ya, semula pandang-pandangan dan kanggo berubah menjadi halal dan berpahala. Mbin halal, mbin mau pahala. Semula tegaliman haram. Demen doang kena qabil tu nikah. Demen tegaliman mau begeritikan dosen. Dengket bedah saya tama. Begeritikan dosen, tampunan dosen. Tegaliman doang no, apalagi tegal salaina. Mula nak nyambung bes pilinggi aja. Nah itulah. Dengan apa? Dengan kalimat Allah. Maka harus kita betul-betul jaga dia. Jaga dengan sebaik-baiknya. Lamun tuah mele merari kanja sopo dengan ina, berarti kita sudah siap untuk menjaga dia. Kita sudah siap untuk melindungi dia. Ya, kita sudah siap untuk menafkahi dia. Kita sudah siap untuk mendidik dia. Ini wasiat Rasulullah di akhir hayatnya. Jadi yang pertama salat. Yang kedua orang di bawah kita, artinya budak kita atau orang yang di bawah ya kendali kita, bawahan-bawahan kita. Ya, jangan
siksa atau jangan diberikan tugas yang melebihi daripada kemampuannya. Ya. Yang ketiga, istri-istrinya jangan sampai disakiti, tapi mereka adalah tawanan kita yang wajib kita jaga. Itu amanat yang wajib kita jaga. Ya. Intinya di sini terkait mengenai salat. Ya, saking pentingnya salat, maka Rasulullah SAW sampai berwasiat di akhir hayatnya. Kemudian juga hadza Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi akhir hayatihi lamma ahrama bi salat as-subhi ta'anahu Abu Lu'lu'ah al-Majusi thalathah ta'anatin fi thaniyatihi wa saqata Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau waktu salat subuh baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, dibacok 3 kali oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ya, ia yang membacok beliau. Beliau terjatuh, ya, terjatuh. Padahal Sayyidina Umar ini luar biasa. Lamun berhadapan jahni narak bukarhan, tapi dia curang ini pembunuhnya. Dia tunggu Umar sedang takbiratul ihram. Kalau beliau sudah takbiratul ihram, sudah tidak terasa duniawinya, sudah hanya Allah yang dia ingat. Ya, pada saat itulah beliau dibacok. Ya, ya seperti yang terjadi sekarang ini, banyak para kiai dibacok ya dari belakang atau saat mereka lagi lengah. Ya. Nah, ini Sayyidina Umar di saat sholat. Tapi itulah orang-orang istimewa. Memang sebab matinya mereka sebab dibunuh. Kebanyakan besar orang-orang besar itu begitu. Ya. Supaya apa? Derajat ketinggian itu. Berarti dia mati dalam keadaan jihad fisabilillah. Beliau juga meninggal dalam keadaan sholat subuh. Allahu Akbar, langsung dia bacok dari belakang. Ya, 3 kali jatuh beliau. Ya. Akhirnya wasalla bin nas Abdurrahman bin Auf. Ya. Apakah sholat bubar pada saat itu? Enggak. Ya, langsung diganti oleh ya Abdurrahman bin Auf, langsung salat. Ya. Wa humila Umar ila baitihi wa huwa lam yusalli subh. Ya, kemudian dibawalah Sayyidina Umar pulang ya ke rumahnya. Pada saat itu beliau belum salat. Belum selesai salat baru takbir. Ya. Faqila lahu, maka di saat beliau sudah sampai di rumahnya, dikasih tahu beliau, ya Amirul Mukminin, ya, as-salah ya Amirul Mukminin, ya, salat wahai Amirul Mukminin. Ya, orang lagi berdarah-darah ini, ya, baru selesai dibacok, ya. Tapi tetap diingatkan salat. Ya, itulah saking pentingnya salat. As-salah ya Amirul Mukminin, salat wahai Amirul Mukminin. Wa qala na'am. Apa kata beliau? Oh ya, la hadza fil Islam liman taraka as-salah. Ya, maka tidak ada bagiannya ya di dalam Islam, atau tidak ada keberuntungannya di dalam Islam bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Ya, artinya lamun tuan dek sembahyang jangan dinarakeun, ya. Tidak ada artinya hidup di dunia ini. Itu lebih hina daripada binatang, lebih hina daripada babi, ya. Allah, sudah kan kita ceritakan itu, ya. Babi itu kenapa dia nunduk kalau jalan? Karena dia malu.
Lihat-lihat dalam jadwalnya di daftar urutan dia paling bawah itu. Di bawah anjing. Ya. Malu dia. Tapi pas dia lihat lagi, ada di bawahnya lagi. Siapa itu? Manusia. Manusia yang tidak sholat. Ketawa dia. Kenapa kamu ketawa? Ternyata ada di bawah saya. Siapa? Itu manusia-manusia yang tidak sholat. Diberikan akal, pikiran, udah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tapi dia tidak sholat. Nah, ini bahaya ini. Ini anakku semua, tanamkan dalam jiwa kalian, ya. Sholat itu luar biasa, harus dikerjakan, jangan sampai ditinggalkan. Bukan hanya di saat kalian di sini, dimanapun kalian harus sholat. Ya, ini demendele pondok pesantren japiram menjangka zuhur. Dengan sholat subuh berempin nih, ya. Ingat sholat luar biasa. As-salah, ya. 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 Fasalla wa huwa jalisun wa jurhuhu yath'ubu daman. Akhirnya Sayyidina Umar salat dalam keadaan darahnya bercucuran dari luka-luka yang bekas bacokan ini. Dalam keadaan begitu sudah salat sambil duduk, Allahu Akbar, sampai selesai salatnya. Ya. Ya. Kemudian beliau minta tolong kepada anaknya, ya, Abdullah bin Umar, mintakan saya izin kepada Siti Aisyah supaya dimakamkan di dekat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergilah Abdullah bin Umar minta izin kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa kepada Siti Aisyah? Karena makam Rasulullah itu adalah rumahnya Siti Aisyah. Ya, karena beliau di sanalah meninggal. Ya, dan itu paling dekat dengan Raudhah, ya. Akhirnya diizinkan. Ya, maka beliau di bawah sedikit dari Abu Bakar. Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Umar. Dia berderet dia. Ya, yang paling depan Rasulullah. Ya. Atau kalau ini kiblat, ya. Di sini Rasulullah, di sini Abu Bakar, di sini Umar. Jadi berderet dia. Tapi tidak dia sejajar begitu. Sini belakang. Ya, alangkah beruntungnya mereka. Beliau berdua terutama, ya, Abu Bakar dengan Umar. Beruntung sekali, ya. Selalu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu meninggal Sayyidina Utsman pun beliau minta izin juga, tapi sudah hendak nampung. Rumah saya kecil, kata Siti Aisyah. Kalau kau di sini juga, di mana saya? Ya, beliau walaupun sudah, ya, begitu, masih beliau tinggal di rumah itu walaupun Rasulullah sudah dimakamkan di sana. Jadi berdampingan kubur beliau dengan kamarnya. Dari terimaan jangan tinggal Rasulullah masih. Nah, setelah Sayyidina Umar masuk, baru Siti Aisyah akhirnya pindah ke tempat lain. Ya. Karena sudah bukan keluarga dekat, ya. Tadinya beliau Abu Bakar, ya, Rasulullah, Abu Bakar, kemudian beliau juga dekat. Ya. Kemudian ada istri Rasulullah yang lain yang memberikan rumahnya untuk Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Mulailah dari sejak meninggalnya Sayyidina Utsman terjadi perpecahan di dalam umat Islam. Ya. Terjadi fitnah yang sangat dahsyat, ya, sampai terjadilah peperangan
Ada namanya peperangan Jamal, ada namanya peperangan Siffin dan seterusnya. Ya. Kemudian berikutnya kita cukupkan dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan para santri jamaah dari online ada? Belum ada? Wah, pertanyaan wah. Wah, ketuanan Malik kok. Nggih. Sila. Dendek wahana julu lamun kenya ke men ja. Salainan si wirid. Salawat. Ya. Karena kulhu sudah jelas adalah bagian daripada Al-Qur'an secara kamil, suratun kamilah. Ya. Mau diniatkan ya, kecuali kalau mungkin ada wirid-wirid yang lain yang kebetulan masuk di sana dia baru. Ya. Tapi kalau hanya membaca Qul huwallahu ahad, meniatkan tasbih ya enggak bisa. Nggih. Jadi kalau di saat menstruasi aja upayakan ya wirid pakai yang lain saja dulu. Pakai tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau pakai takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Atau pakai selawat. Boleh kalau itu, ya. Tapi kalau suratul Ikhlas nembak. Ya. Jadi kalau dia masuk di dalam wirid yang sudah disusun oleh para ulama, ada masuk di sana. Misalnya hizib Nahdlatul Watan di doa-doanya itu. Ya, banyak masuk di sana ayat-ayat suci Al-Qur'an tapi penggalan-penggalannya, ya. Jadi kita tidak berniat untuk membaca Quran, kita sedang berdoa. Ya. Boleh atau kita berdoa pakai Rabbana atina fid dunya hasanah. Bisa kalau itu. Tapi kalau kulhu gimana kita? Dia saja misalnya tidak bisa, ya. Enggih. Iziban. Karena doa. Ya, mulai doa-doanya itu silakan ikut saja, tidak apa-apa. Ya. Salin Yasin, Yasin lain, Yasinan itu. Beda sudah itu. Ya. Tedok najula pembaca Yasin ya. Ya, membaca salainan ya silahkan. Ya. Membabil ihtiyat, walaupun ada juga yang mengatakan itu bagian daripada doa itu. Tapi kalau dia yang sendiri tidak yakin, artinya Yasin ya Yasin. Karena itu bukan bagian daripada hizib sebenarnya. Itu hanya muqaddimah sebagai awal. Makanya dalam hizib itu, pada hizib itu mulainya Fatihah-Fatihah itu setelah Yasin sebenarnya kan. Di dalam hizib itu ditulis Yasin, Tabarak, Waqiah, ya Yasin, Waqiah, Tabarak. Itu sebenarnya surat-surat sebagai muqaddimah. Ini kita baca dulu sebelum hiziban gitu sebenarnya. Ya. Jadi bukan bagian daripada hizib itu sendiri. Ya. Kalau dia melihatnya begitu, kenapa? Karena Maulana Syekh menaruh Fatihah-Fatihah itu setelah bacaan surat-surat ini. Kan Fatihah-Fatihah itu sebenarnya sebagai pembuka hizib. Kalau kita melihat dari beberapa hizib-hizib yang disusun oleh para ulama seperti Hizbul Bahri, Hizbun Nahri, Hizbun Nawawi, ya. Itu diawali dengan Fatihah. Nah, kalau hizib diawali dengan Fatihah hizib, ya. Fatihah hizib Nahdlatul Watan, yaitu Fatihah yang 3 itu, ya. Nah, Yasin itu di luar sebenarnya. Nah, tapi karena kita sudah rutin dalam membaca hizib itu kita Yasinan dulu, sehingga kita awali dulu dengan Fatihah ada sabareh ndek tepaya Malik. Ya. Membabil ihtiyat, ya enggak usah baca di saat kita enggak usah baca ya Yasin. Yang lainnya silahkan. Mulai dari selawat Nahdlatain terus berikutnya sampai Rabbana anfa'na bima dan seterusnya. Nggih, baca enggak apa-apa di saat kita dalam keadaan menstruasi.
Nggih. Ara Malik. Bagaimana hukumnya menjawab azan sedang dalam WC? Tidak boleh menjawab azan di dalam WC. Rombel sambil nyengkeh, sambil nganjen Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pokoknya apapun yang menyebut nama Allah di sana tidak boleh dilakukan di dalam WC. Ya. Bare wasa sugul jawab azan. Boleh kita rewin apa istilahnya? Kita jawab itu sekaligus. Sopoan kalau ada sebab-sebab syar'i yang menyebabkan kita tidak bisa menjawab azan dari awal. Ya misalnya kayak tadi kita lagi nyengkeh, ya kita lagi qada hajat, ya orang sudah boleh azan, ya tunggu dulu, fokus bejulu lek tayin dah, berbeda ada yang saru sugul, mut menghayal-hayal sekat sugul, dedek hayalan, ya fokus, becan selesai jarin. Mau nyerok besok, mau demen dua selesai wudu, sugo apa kan, luah jeding tahu, ada jawab selapon. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Dan seterusnya, ya, direwin semuanya, boleh seperti itu. Ada lagi? Boleh taruh hizib di atas Al-Quran. Ya, idealnya kalau secara adab ya harus Quran teratas. Ya, kalau kita berbicara tentang adab ya, kalau berbicara tentang dosa sih tidak merdosa. Tidak merdosa. Seandainya satu saat kebetulan karena kebiasaannya hizib lebih kecil misalnya ya. Biasan saya ngasih kode atas doang kolo ya. Ya enggak sih merdosa, tapi secara adab salah kita. Kenapa? Urutannya ya Quran harus paling atas. Ya. Gimana hizib ini kan kecilan dia dendek kalau bawa angka lainan dok kalau seperti dendek kalau di atas Quran karena kita sudah termasuk ya tidak beradab ya kalau kita menaruh Quran di bawah. Ini hati-hati santri. Ya, jangan taruh kitab di atas Quran, apalagi HP di atas Quran, apalagi taruh jajan di atas Quran. Beliin pentol di atas Quran dong kalau piringan. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Begitu, jangan sampai ditindih. Ya. Makanya itu kan upayakan itu paling atas Quran, ya, urutan paling atas Quran. Jangan taruh di bawah-bawah itu, biar di paling atas semuanya. Ya. Ini kita mau pesankan nanti lemari-lemari setiap tiang-tiang. Ya paling tidak 2 dulu ini biar tidak selesai tadarusan langsung to doang len. Ya atau mungkin dipindah dulu satu itu. Nanti satu taruh di sana, satu taruh di sebelah sana gitu. Biar tidak semuanya taruh Qurannya di sana atau taruh Qurannya di bawah, selangkah-langkah gelek tekanan nih ya. Atau kayak gitu jatuh dia rusak Quran. Ada angin skrip konen seden Quran ya. Nah, ini insyaallah nanti. Nanti coba diatur para santriwan ya dipindah aja satu ini sementara dulu. Belum kita pesan soalnya ini. Nanti kita pesankan lemari-lemari kecil. Ya, insyaallah. Ya. Tapi kita belum ini. Insyaallah nanti. Secepatnya insyaallah ya. Ya. Lanjut. Apa wajib kita menjawab azan di dalam satu majelis atau pengajian? Boleh menjawab azan di saat pengajian tapi jangan besar-besar. Ya. Berhenti dulu ngaji. Ya, atau paling bagus saja kalau memang suara azan besar ya. Berhenti dulu. Ya, dan gurunya kita jawab azan dulu sebentar. Gitu. Selesai azan barulah
lanjut, silahkan. Ya, begitu. Tidak masalah. Tapi katanya tuan gurunya tidak dengar. Si nikmat lalon pengajian, azan, mau endah saru-saru aja suara azan dia endah. Dia pada selalu kan. Akhir, lanjut. Jamaah gimana? Boleh enggak jawab azan? Silahkan jawab azan, tetapi jangan besar-besar. Dan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sengaja ada sarung kaf dan guru. Ini dengan azan dan guru dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sengaja surah. Tidak usah begitu ya. Karena tidak apa-apa dia. Kalau memang dia tidak dengar, biarkan dia tidak dengar. Ya. Pengajian lanjut, tidak masalah. Ya. Ada lagi? Gimana cara kita menyikapi adat yang masih di desa dia? Apa adatnya? Di mana masyarakat di sana sama suka pergi berseraup, ketimba atau lingkup, makan sambil menyembelih ayam, kadang sapi juga. Berseraup lelingko. Berembe maksud adat berseraup kan biasa orang berseraup di lingko. Nah, mungkin ini dia apa? Berseraup atau lingkup di makam sambil menyembelih ayam. Ya bawa ayam ke makam, disembelih di makam gitu. Ya. Kalau berseraup di makam orang saleh dengan niat untuk berdoa, tawassul, ya, tidak masalah. Ya. Tapi kalau sembelih ayam di makam, ya mengotori namanya itu, karena darahnya itu najis, ya. Tidak usah mengotori makam, ya sama makam itu dengan tempat yang terhormat, ya. Seolah-olah itu rumah mereka. Kalau kita kerotori rumah orang, marah enggak? Marah dia. Enggak boleh kencing di atas kuburan, enggak boleh. Apalagi nai malik ke kubur. Menara dengan nai le kubur, ya mudah-mudahan tantuk buit. Ada yang ketelon di dalam. Ya. Dan kanggo. Ya, gimana mensikapinya? Ya, harus banyak-banyak dibuatkan pengajian supaya ngerti, ya. Undang tuan guru pengajian, ya mau usulan, begini-begini yang terjadi dijawab sehingga mereka akan dengar, ya. Kadang-kadang karena ketidaktahuan, ya, insyaallah sedikit demi sedikit akan berhenti, ya. Sekarang sudah mulai sudah. Karena banyaknya tuan guru, banyaknya pengajian, sudah mulai terkikis adat-adat yang tidak baik. Misalnya jaun dulang, jauh kubur lah, ya, tu atas kubur tunggul dulang, wahane baik, ya, dikirain bisa dimakan oleh si mayit, ya, ya, dan bina mara Hindu lah, ya, tapi wallahu alam kalau akidah mereka gimana. Mereka bawa sesajen, ya. Nah, itu tidak ada dalam agama kita, tidak seperti itu pemahaman kita. Ya, kalau mereka bawa buah-buahan, satu dulang itu ditaruh di bawah pohon-pohon yang rimbun pokoknya, ya. Terutama bunut, ditaruh sesajen, nanti dimakan oleh orang-orang kita yang makan. Ya. Terus dia malam sebulan kita saji dalam arti buah-buahan doang tuh macam doang batu-batu sak malam terus sekolah mikir ya dari pondok dari apa kan subuh bukan lalu baik harus dia sajen sedia Ikan sembih buah-buahan sampai lu kedua. Bukan lima-lima boyang ke alhamdulillah mangan naran budak anu apa naran nenek kedilapuan lebih tulir budak tiang ke. Kita sabai itu berhukum. Dan kanggo haram. Karena mereka keluarkan bukan untuk orang lain, ya. Ya. Enggak, jangan salah anon, semakin mereka yakin kepada Tuhannya, padahal sudah kalau
Iya, coba dene bayi ada beda dan jang kebusuk ngono-ngono aja aneh dini tekakan aneh. Iya. Dan dia lanjutkan pertanyaannya. iya. Dengan niat biar mereka bisa sehat dengan berseraup atau bahasa sininya berzarup pada di timba atau makam tersebut, tentunya dengan izin Allah. Iya, kalau berseraup itu silahkan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kalau berseraup dengan niat dia tawassul, ya Allah, dengan berkat orang saleh yang ada dalam kuburan ini, mudah-mudahan saya sehat, mohon berseraup, berjarub bahasa Lombok Timur, ya, tidak masalah kalau itu. Yang tidak boleh itu yang taruh dulang atau sembelih ayam di atas kuburan. Kalau nyembelihnya di rumahnya, kemudian ayamnya dimakan di pekuburan, tidak masalah kalau itu. Seperti kita ke makam Keta, kan sudah disiapkan tempat-tempat makan di sana juga kan. Kadang-kadang orang ziarah ke sana sambil bawa nasi macam sador jauh. Ya, kalau itu tidak masalah, dia zikiran di sana, dia hadiahkan untuk sahibul qabr, ya. Kemudian dia makan roh, tidak masalah. Asal jangan taruh dulang di atas kuburan. Nggih. Masih? Ini dari pertanyaan dari jamaah Mekah. Iya. Apakah balasan untuk orang yang berpuasa? Daud, alhamdulillah dia sedang melaksanakan setahun belakangan itu. Guru. Ya. Bagaimana fadilah puasa Daud, ya. Cuman yang pernah saya baca, dia adalah sebaik-baik puasa. Paling baik puasa dari semua model-model puasa itu adalah puasa Nabi Daud. Karena pahalanya yang jelas dia akan mendapatkan nanti ya masuk ke dalam pintu saum itu. Ada pintu surga namanya pintu puasa itu, apa namanya itu? Ya, lupa saya nama pintunya. Itu khusus untuk orang yang rajin puasa. Kalau sudah puasa Daud sudah tergolong itu sudah, insyaallah. Tapi bagaimana fadilah yang lain belum tiang baca, tiang tak tahu. Ya. Gimana kita jawab azan, semua azan di masjid, di musala, apakah yang paling kecil? Ya, mana yang kita dengar sudah yang jelas dan paling dekat dengan kita. Itu yang kita jawab. Ada azan lagi, jawab Malik. Membeturut-turut ya. Lamun barengan ja, tahu jawab dua. Seke sambil jawab pana. Ya. Enggak. Ya, kita cukupkan karena sudah jam 6 kurang 3 menit ya. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawla wa fi'lan karama wa akhilla atqiya ulama nahza bil khairi wa nufa kulla shar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birrida minkal uyun wa qdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akram man satar. Rabbana ya dzal jalali wal minan unsuran liwa nahdatil watan wahfazanha daiman minal fitan wahdiyan rijalaha ala sunan وانشرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كفا سباحت بما الهمير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي
وباطن وظاهر. الفاتحة. الله لنا. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.